Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu dan tambah rezekinya. Di episode sebelumnya di mana Nenek Kanta memutuskan untuk pergi. Di sana Gangga ikut dengannya dan berharap mereka semua membaca surat yang ia buat. Dan jangan lupa disimak sampai habis agar tidak terjadi salah paham dalam alur ceritanya. Terima kasih. Madfi tiba di rumah setelah dia dirawat di rumah sakit. Rumah terlihat sepi tidak seperti biasanya. Di sana Koki berdiri berpikir, kemana mereka? Niranjan mengatakan kepada kepala Koki untuk memberi tahu Nenek. Koki pun bergegas pergi menemui Nenek ke kamarnya. Tapi di kamar dia tidak melihatnya, mungkin bersama Gangga. Di kamar Nenek Santa membawa buah-buahan untuk Madfi. Tapi Madfi masih belum ingin saat itu. Sagar meletakkan obat dari dokter di atas meja. Niranjan memintanya untuk segera makan, minum obat, kemudian istirahat. Tiba-tiba kepala Koki datang dengan terengah-engah. Nenek tidak ada. Semua terkejut mendengar Koki mengatakan itu. Lalu pergi mencarinya. Di semua ruangan mereka tidak menemukannya. Di kamar, setelah Madfi meminum air dia menemukan sepucuk surat. Kemudian dia membacanya. Madfi berteriak memanggil Niranjan dan Pulkit. Semua orang bergegas ke kamar Madfi. Madfi dengan cemas dan panik menyerahkan surat Nenek Kanta pada Niranjan. Niranjan membaca surat yang Nenek tinggalkan untuk mereka. Surat itu berisi, aku menyalahkan diriku sendiri atas apa yang terjadi kemarin. Hal yang salah terjadi karena kesalahanku. Aku lupa dan sering mendobrak aturan hidup seorang janda meski aku selalu menyuruh Ganga mematuhinya. Aku akan melakukan penebusan dosa. Aku pergi ke Vridavan. Aku akan menghabiskan sisa hidupku di sana, dia sebuah asrama janda. Jangan mencemaskan aku. Sagar yang berdiri di depan Niranjan, melihat tulisan lain di balik surat yang dibaca dia. Tulisan itu berbunyi, Tuan, Nenek menyalahkan dirinya sendiri atas kehilangan nyonya. Dia memaksa aku menulis surat ini. Cepatlah pulang, hanya Tuan yang bisa menghentikan Nenek. Niranjan teringat kalau dirinya telah bersikap kasar pada ibunya. Aku tahu dia tidak akan pernah menyakiti siapapun, tapi aku masih saja menyalahkannya. Gangga bertanya pada Nenek Vrindavan, di mana kita akan tinggal? Nenek menyuruh Gangga diam. Gangga berharap tuannya akan datang segera. Bis sudah mau berangkat, Nenek menyuruh Gangga masuk. Gangga bicara pada Jalebi Prasad, bagaimana aku akan sekolah di Vrindavan? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tak bisa meninggalkan Nenek dalam kondisi ini. Dia demam tinggi. Nenek kembali menyuruh Gangga tinggal, tapi Gangga menolak. Niru, Pulkit, Madfi dan Sagar mencari-cari Nenek dan Gangga di arah yang berbeda. Nenek dan Gangga telah duduk di atas bis. Niru dan anak-anak lalu memeriksa setiap bis yang ada. Gangga berdoa agar Niru segera datang sambil bergumam, jangan marah Pak aku Sagar. Kau tak pernah berpikir akan pergi seperti ini. Aku bahkan tak bisa bertemu denganmu untuk terakhir kali. Sagar mengumandangkan hal yang sama, bagaimana kau bisa pergi tanpa bertemu denganku lebih dulu? Madfi juga ikut mencari. Dia bertanya tentang Nenek dan Gangga pada semua orang yang lewat. Bis menuju Vrindavan siap berangkat. Gangga berpikir bahwa sekarang dirinya tak akan pernah bertemu dengan mereka lagi sekarang. Sagar melihat kepala Jalebi Prasad keluar dari balik jendela. Dia mengejar bis yang ditumpangi Gangga sambil berteriak-teriak memanggil. Gangga mendengar teriakan Sagar, begitu pula Nenek. Sagar terjatuh saat mengejar bis itu. Nenek tidak tega, dia menyuruh supir bus berhenti. Dengan cemas dan panik, Nenek bergegas membantu Sagar berdiri. Niru dan semuanya bergegas menghampiri Sagar. Bagaimana bisa kau meninggalkan aku seperti itu? Madfi berkata pada Nenek, aku hanyalah orang asing, tapi Niru dan anak-anak adalah keluargamu. Aku selalu menganggap ibu sebagai ibuku sendiri. Bagaimana mungkin seorang ibu membawa sial untuk anaknya? Niranjan memohon pada ibunya agar tidak menghukum dirinya sedemikian rupa. Pulkit berkata, tidak ada seorang pun yang akan pergi. Dia membawa koper Nenek turun dari bis. Sagar menegaskan sekali lagi kalau mereka semua akan selalu tinggal bersama. Madfi mengajak Nenek pulang. Gangga juga memohon pada Nenek. Nenek meminta maaf pada Niranjan dan Madfi. Madfi melarang Nenek melakukan itu. Niranjan menyentuh Nenek dan menyadari kalau tubuhnya demam. Niranjan mengajak Nenek ke dokter. Nenek menolak, dia tak mau minum obat yang diberikan dokter. Gangga mengeluarkan botol obat. Nenek mengamati botol obat itu dan berkata kalau itu bukan obatnya.
Niranjan meneliti obat itu, ini punya orang lain. Nenek bertanya di mana dia menemukan botol obat itu. Gangga berkata kalau itu adalah obat yang dia berikan pada Madvi. Nenek tersentak, aku tidak memberinya obat ini. Aku memberinya obat yang lain. Gangga mengangguk paham, aku tahu sekarang. Kakakmu memberikan obat yang ini. Semua orang tersentak. Gangga memberitahu mereka kalau dia melihat Sahanta mencampur obat itu dalam susu. Dia lalu membuangnya dalam tempat sampah ketika nyonya dibawa ke rumah sakit. Aku menduga ini punya nenek, makanya aku mengambilnya. Praba menelpon Ratan untuk memberitahu dia tentang kondisi Madvi. Nenek Santa terus berakting. Dia memberitahu Praba kalau Kanta tidak mungkin melakukan itu dengan sengaja. Nenek menunjukkan botol obat itu pada Santa, apakah kau mengenalinya? Nenek Santa terlihat panik. Nenek berkata, menantuku kehilangan bayinya karena obat ini yang kau bawa ke rumah. Aku tidak bersalah. Mengapa kau menipuku? Kau kakakku sendiri. Mengapa kau lakukan semua ini padaku? Santa masih coba mengelak, apakah kau melihat sendiri aku melakukan itu dengan matamu? Gangga menyahut, aku melihatmu mencampur sesuatu dalam susu ketika nenek pergi dari dapur. Lalu aku juga melihat kau membuang botol itu di tempat sampah. Nenek Santa menyebut Gangga pembohong. Gangga sudah tahu kalau Nenek Santa tidak akan mengaku, kami telah membawa seseorang sebagai bukti. Tabib dan penjual obat palsu masuk. Penjual obat palsu mengaku kalau dirinya telah menjual obatnya pada Santa. Faidji seorang tetangga memarahinya karena dulu, dia juga pernah menyakiti orang dengan obatnya itu. Sagar akhirnya menceritakan pada semua orang tentang Santa. Madvi terluka, aku sangat mempercayaimu, tapi kau malah memberiku kesedihan yang sangat besar. Aku tidak akan bisa melupakan semua ini sepanjang hidupku. Mengapa kau melakukan ini? Nenek juga menanyai kakaknya dengan pertanyaan yang sama. Suami Nenek Santa datang dan menyahut, aku akan memberitahu kalian mengapa dia melakukan semua itu. Untung Sagar menelponku kemarin. Santa terkejut melihat suaminya. Suami Nenek Santa menghampirinya dan berkata, anakmu dan menantumu tidak menghormatimu maka kau datang untuk mengganggu rumah adikmu. Ini yang sebenarnya. Menantu kami memperlakukan Santa dengan buruk, anakku juga selalu mendengarkan istrinya. Mereka menghormati aku karena aku satu-satunya orang yang mencari uang dalam keluarga. Santa pura-pura bahagia tapi itu bukan yang sebenarnya. Dia sangat terluka di dalam. Suami Nenek Santa menanyai istrinya sekali lagi. Santa menangis histeris. Semua orang merasa buruk untuknya. Nenek Santa merasa malu dan sedih, dia berlari mengunci diri di kamar.